Baik, perkenalkan nama saya Meti Alberta Jami dengan NIM 1903030029 kelas A semester 6 Prodi Sosiologi. Profil dan biografi Auguste Comte. Auguste Comte lahir pada 1798 di Montpellier, kota di selatan Prancis yang menjadi salah satu pusat gerakan resistensi terhadap revolusi Prancis dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. Ayah Comte, Louis Comte merupakan seorang pejabat pajak dan ibunya Rosalie Boyer merupakan seseorang yang sangat taat agama. Comte lahir di keluarga bourgeois Katolik yang taat, namun masa kecilnya penuh dengan kenangan pahit disebabkan oleh kekacauan periode revolusi Prancis. Comte dikenal sebagai bapak positivisme dan juga dianggap sebagai orang pertama yang mencetus istilah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern yang mempelajari aspek sosial dari kehidupan manusia. Comte adalah tokoh sosiologi klasik awal. Ideologi positivisme Comte mengusung keyakinan bahwa masyarakat dapat dipahami sesuai dengan hukum-hukum ilmu alam. Melalui prinsip positivisme yang dianutnya, Comte berhasil membangun dasar yang digunakan oleh para akademisi hingga saat ini. Metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu sosial sebagai jalan untuk memperoleh kebenaran ini masih tetap eksis hingga saat ini. Berkat campur tangan Auguste Comte yang menggunakan dan mengkaji sosiologi, ilmu ini akhirnya melepaskan diri dari kelompok filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19, tahun 1856. Yang berikut karya besar Auguste Comte. Auguste Comte terkenal dengan hukum 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Hukum ini ia disebutkan dalam karyanya Course of Positive Philosophy yang ia buat sebanyak 6 jilid dari tahun 1830 sampai dengan 1842. Konsepsinya dalam buku ini didasari akan kekhawatiran akan kacaunya masyarakat sehingga mereka membutuhkan suatu metode untuk mencapai keteraturan sosial. Comte menemukan itu ada dalam gejala-gejala ilmu pengetahuan dan kaitan antara semua ilmu tersebut. Buku itu pun menjadi dasar bagi aliran positivisme. Karya monumentalnya yang berikutnya adalah System of Positive Politics yang menjelaskan tentang agama humanitas. Latar belakang pembuatan karya besar keduanya itu dipengaruhi oleh pujaan hati Clotilde de Vaux yang sangat membekas dalam jiwanya. Menariknya, kedua karyanya tersebut seperti sebuah seri dalam pemikiran Comte. Dalam course, Comte mengatakan sains bertransformasi menjadi filsafat, sedangkan dalam sistem filsafat bertransformasi menjadi agama. Buku dengan judul asli Cours de Philosophie Positive atau pelajaran filsafat positif adalah garapan dari karyanya sebelumnya, yaitu System de Filosofi Positif tahun 1824. Cours memuat dua tujuan, yaitu fondasi untuk sosiologi, yaitu ia disebut fisika sosial, dan koordinasi semua ilmu positif. Dalam 3 volume awal, ia menjelaskan ilmu sains yang fundamental seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan 3 volume berikutnya adalah ilmu sosial. Ilmu-ilmu dalam telah ada pada waktu itu dan Comte hanya meringkas poin-poin dari doktrin dan metodologi utama mereka dengan membangun lewat analisa objektif dan historis. Yang berikut teori-teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi 2 bagian, yaitu sosial statik dan sosial dinamik. Sosial dinamik adalah teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat, karena sosial dinamik merupakan studi tentang sejarah yang akan menghilangkan filsafat yang spekulatif tentang sejarah itu sendiri. The Law of the Stacks, yaitu hukum 3 tahap. Comte berpendapat bahwa di dalam
masyarakat terjadi perkembangan yang terus-menerus, namun perkembangan umum dari masyarakat tidak terus-menerus berjalan lurus. Ada banyak hal yang mengganggu perkembangan suatu masyarakat seperti faktor ras, iklim, dan tindakan politik. Comte berpendapat jawaban tentang perkembangan sosial harus dicari dari karakteristik yang membedakan manusia dan binatang, yaitu perkembangan inteligensinya. Yang berikut, the law of the hierarchy of the sciences atau hierarki dari ilmu pengetahuan. Di dalam menyusun susunan ilmu pengetahuan, Comte menyadarkan diri kepada tingkat perkembangan pemikiran manusia dengan segala tingkah laku yang terdapat di dalamnya, sehingga seringkali terjadi di dalamnya pemikiran manusia. Kita menemukan suatu tingkat pemikiran yang bersifat scientific sekaligus pemikiran yang bersifat teologis di dalam melihat gejala-gejala atau kenyataan-kenyataan. Yang berikut, the law of the correlation of particle activities. Comte yakin bahwa ada hubungan yang bersifat natural antara cara berpikir yang teologis dengan militerisme. Cara berpikir teologis mendorong timbulnya usaha-usaha untuk menjawab semua persoalan melalui kekuatan. Karena itu, kekuasaannya dan kemenangan selalu menjadi tujuan daripada masyarakat primitif dalam hubungan satu sama lain. Pada tahap yang bersifat metafisis, prinsip-prinsip hukum atau khususnya hukum alam menjadi dasar daripada organisasi kemasyarakatan dan hubungan antara manusia. Tahap metafisis yang bersifat legalistik, demikian ini merupakan tahap transisi menuju ke tahap yang bersifat positif. Yang berikut, the law of the correlation of the feelings. Comte menganggap bahwa masyarakat hanya dapat dipersatukan oleh feeling. Demikianlah bahwa sejarah telah memperlihatkan adanya korelasi antara perkembangan pemikiran manusia dengan perkembangan dari sentimen sosial. Di dalam tahap yang teologis, sentimen sosial dan rasa simpati hanya terbatas dalam masyarakat lokal. Tetapi dalam abad pertengahan, sosial sentimen berkembang semakin meluas seiring dengan perkembangan agama Kristen. Abad pertengahan adalah abad yang oleh Comte dianggap sebagai abad dalam tahap metafisis, tetapi dalam tahap yang positif atau scientific, sosial simpati berkembang menjadi semakin universal. Comte yakin bahwa sikap positif dan scientific pemikiran manusia akan mampu memperkembangkan semangat altruistis atau rasa menghargai orang lain lebih tinggi dan menguniversalkan perasaan sosial atau sosial simpati. Dan yang terakhir, sosial statik. Itu fungsi sosial statik dimaksudkan sebagai suatu studi tentang hukum-hukum aksi dan reaksi dari berbagai bagian di dalam suatu sistem sosial. Dalam sosial statik terdapat 4 doktrin, yaitu doktrin tentang individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Mengarah pada struktur yang ada dalam masyarakat, diibaratkan sebagai sebuah bangunan dan segala sesuatu yang menyusun bangunan itu. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih.